buat anak-anak remaja yang ada di rumah, sungguh sukacita yang luar biasa di mana minggu ini kembali kita boleh bertemu dalam ibadah kita minggu ini, ibadah remaja. Untuk itu, di saat-saat yang bersukacita ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berjumpa dengan Tuhan kita memuji dan memuliakan Dia. Untuk itu mari sama-sama kita menenangkan hati kita menyembah Dia, dan kita katakan kepadanya, kita bertemu lagi. Anak-anak remaja yang ada di rumah, silakan berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Amin. Nah, anak-anak remaja yang ada di rumah masih tetap berdiri. Minggu ini kita akan mendengarkan hukum kasih yang adalah hukum bagi kita yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan kita agar kita semua saling mengasihi seperti lagu kita Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, anak-anak remaja yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di mana minggu ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah remaja kali ini. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Berkati Kakak Oki yang akan bercerita, kiranya Tuhan yang mengurapi dia sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak remaja yang ada di rumah.
Bahkan kami semua yang mendengarkan, kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan sehingga firman-Mu tertanam baik dalam hati kami, sehingga kami semua dapat disebut berbahagia karena kami dapat melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan atas kami dan ampunilah setiap perkara dosa kami, sehingga melalui pengampunan-Mu ya Bapa kami semua dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Dari Yosua pasal 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Tapi di sini saya akan membaca nats renungan kita saja, yaitu dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita baca secara bersama-sama dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Dosa dan hukuman akan, ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, dari pembacaan kita dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-26, diberi tema yaitu Tuhan menuntut ketaatan. Tuhan menuntut ketaatan. Ya, adik-adik, sebelum pembacaan kita dari pasal 7, dari pasalnya yang ke-5 dan pasal yang ke-6, di situ diceritakan bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Pertama, yaitu mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan terbelah dua sehingga orang Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan. Nah, waktu orang Kanaan melihat peristiwa itu, mereka jadi sangat ketakutan terhadap bangsa Israel. Ya, orang Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan karena mereka taat akan perintah Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu, Yosua kemudian menerima perintah lagi dari Tuhan bahwa semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir harus disunat. Jadi, bangsa Israel yang telah menyeberangi Sungai Yordan yang belum disunat memberi diri untuk disunat. Ya, karena sunat pada saat itu adalah tanda perjanjian Tuhan adalah, sunat pada saat itu atau di perjanjian lama adalah tanda yang diberikan kepada seseorang bahwa dia adalah milik Tuhan dan ini adalah perintah Tuhan yang harus ditaati. Ya, orang Israel melakukan perintah Tuhan itu. Nah, adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel bukan hanya itu saja. Selanjutnya, pasal berikutnya dari Yosua pasal yang ke-6, di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel kembali menaklukkan kota Yeriko yang sangat kuat itu. Karena mereka taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang Israel hanya mengelilingi tembok yang kuat itu selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7, di saat para imam meniup sangkakala dan seluruh bangsa Israel bersorak, runtuhlah tembok yang kuat itu. Wah, gampang sekali ya meruntuhkan tembok yang sangat kuat itu. Mereka bisa meruntuhkan tembok yang kuat itu hanya dengan mengelilingi kota itu selama 7 hari. Karena mereka menaati perintah Tuhan. Ya, namun adik-adik, di pembacaan kita tadi dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26, di sini
bangsa Israel yang melawan kota Ai yang jumlah penduduknya lebih sedikit, bukan kemenangan yang diraih bangsa Israel. Tetapi mereka dikalahkan oleh musuh. Wah, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata adik-adik, kekalahan yang sangat memalukan bagi bangsa Israel ini terjadi karena ketidaktaatan orang Israel terhadap perintah Tuhan. Jadi mereka kalah dalam perang bukan karena tidak lihai dalam mengatur strategi perang atau jumlah pasukan musuh lebih besar, tetapi ketidaktaatan terhadap perintah Tuhanlah yang membuat Tuhan tidak lagi berpihak kepada mereka. Nah, pelanggaran apakah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel ini? Jadi adik-adik, ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko, seluruh kota dan isinya itu harus dikhususkan bagi Tuhan. Ya, kita boleh baca dari Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Yosua 6 ayat 18 sampai 19. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat ke-19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ya, jadi adik-adik, semua barang-barang yang ada di kota Yeriko, yaitu disebutkan tadi emas, ada tembaga dan barang-barang yang lainnya, itu dikhususkan bagi Tuhan untuk perbendaharaan Tuhan. Tapi akan dari pembacaan kita akan bin Karnia bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda melanggarnya. Dia mengambil barang-barang berharga yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Ya, ketidaktaatan akan ini bukan hanya mendatangkan kekalahan bagi bangsa Israel, tetapi murka Tuhan atas dirinya dan keluarganya. Perbuatan akan yang mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan sesuai dengan firman-Nya membuat orang Israel harus dihukum karena dosa dan pelanggaran akan. Ya, Tuhan mau mereka harus bertobat, tetapi orang yang melanggar harus dijatuhi hukuman. Ya, adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kompromi dengan ketidaktaatan kita. Dosa dan pelanggaran yang kita lakukan itu bisa menjadi penghalang akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, ketika kita menyadari perbuatan kita yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, mengakulah di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kita akui dengan jujur setiap perbuatan kita, apapun akibatnya kita harus terima. Ya, mari kita segera bertobat dan meminta pengampunan dari Tuhan. Karena pengampunan dari Tuhan akan menuntut kita untuk belajar taat kepada perintah Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami dan akan menolong kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, anak-anak remaja yang di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan atau diberitakan oleh Kakak Oki tadi. Bagaimana kita mendengar bahwa Tuhan sungguh ingin kita menjadi anak-anak yang taat dalam kehidupan kita. Untuk itu mari sebagai anak-anak Tuhan dalam setiap kehidupan kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku sehingga ketika Engkau menyelidiki aku terdapat bahwa aku adalah anak yang tetap setia. Untuk itu sama-sama kita memuji Tuhan, selidiki aku.
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nah, anak-anak yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, sesuai dengan nats firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-14b yang berbunyi, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk itu anak-anak yang di rumah, mari kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan memuji Tuhan dengan berkata terima kasih 1000. Ya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya, anak-anak yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan pimpin ibadah kami, biarlah boleh ibadah kami boleh selesai dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, berikan hikmat-Mu agar kami boleh memahami setiap firman yang sudah kami dengarkan dan boleh kami gunakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk semua keluh kesah kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang ada masalah, Tuhan bukakan jalan yang terbaik buat mereka, biarlah mereka boleh menemukan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan semua itu asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu di dalam pendidikan sekolah, walaupun pada saat ini Tuhan mereka belajar hanya lewat virtual, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang baik, biarlah mereka dengan giat belajar Tuhan, biarlah mereka boleh memperoleh pendidikan dengan baik, mereka boleh membanggakan kedua orang tua mereka dan suatu saat Tuhan cita-cita mereka boleh tercapai. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkati itu Tuhan agar boleh dipergunakan untuk menyebarluaskan akan firman-Mu yang sisa pada diri kami. Tuhan berkati juga agar kami boleh pakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat pergumulan kami semua. Kami berdoa Tuhan di tengah pandemi pada saat ini, Tuhan tetap berikan kami kekuatan Tuhan, kesehatan, biarlah iman kami tidak goyah, biarlah kami semakin teguh dan semakin dekat kepadamu. Biarlah kami hanya berserah kepadamu dan kami tahu Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami.
dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak remaja yang ada di rumah, petunjuk hidup baru kita minggu ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya ke-8 yang berbunyi, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Nah, untuk menutup ibadah kita minggu ini, mari sama-sama kita berjalan dengan Tuhan dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Semuanya berdiri ya, anak-anak remaja yang ada di rumah ya. Walaupun pandemi seperti sekarang, harus semangat ya dalam ibadahnya. Semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Ya anak-anak, masih tetap berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mari kita sama-sama katakan Amin. Nah, anak-anak remaja, demikianlah ibadah kita minggu ini. Saya Kakak Sisil dan Kakak Oki mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.